ini semua kami lihat memang masih sangat dinamis, dan posisi ketua umum kami tentu masih memiliki potensi untuk bisa melakukan langkah-langkah politik. Ini namanya politik tentunya. Tentu ada pihak-pihak yang selalu berkepentingan terhadap Partai Golkar. Ada. Ya, saya kira siapa sih yang tidak berkepentingan terhadap Partai Golkar? Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Saya akan membicarakan isu-isu politik kontemporer ya. Di tengah pemilu presiden yang tinggal mungkin sekitar 210 hari lagi gitu. Dan partai-partai politik juga telah menunjukkan arah kemana, siapa capresnya meskipun masih jomblo, belum ada wakil presidennya. Tapi ada satu partai politik yang sebetulnya masih belum terlalu jelas kemana akan dilabuhkan suara dari partai itu, yaitu Partai Golkar. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar, Ketua Golkar Institute, dan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan Zazili. Kang, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ini Mas Budiman, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Golkar lagi gimana nih? Lagi pusing, lagi sakit, lagi meriang atau gimana sebetulnya? Enggak. Kok aku dengar ada dewan pakar yang kemudian menyuarakan perlu ada munaslup atau apa? Gimana? Saya kira gini. Pertama, itu kan pernyataan dari seorang Ridwan Hisyam ya. Ridwan Hisyam. Memang dia salah satu anggota dewan pakar, tetapi secara institusi dewan pakarnya sendiri tidak pernah sedikit pun atau satu kata pun mengusulkan munaslup. Bahkan dalam rapat pleno dewan pakar itu menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto diminta untuk membuat poros baru. Membuat poros baru di dalam Pilpres 2024 nanti. Dan saya kira usulan untuk membuat poros baru dalam Pilpres 2024 tentu sesuatu yang menarik, dan memang itu yang juga menjadi pertimbangan, sesuatu yang dipertimbangkan oleh Ketua Umum kita Pak Erlangga Hartarto ya. Dan ini pun juga sesungguhnya sebagai salah satu mandat yang diberikan oleh Partai Golkar yang pada bulan yang lalu kan kita telah melaksanakan rapat kerja nasional. Nah, di dalam rapat kerja nasional itu yang dihadiri oleh 38 DPD provinsi, kemudian para organisasi yang selama ini berafiliasi kepada Partai Golkar seperti Kosgoro 1957, Asoksi, MKGR, AMPI, Satkar Ulama, KPPG, AMPG, semua menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk menjalankan amanat Munas 2019, di mana ya Pak Ketua Umum diberikan mandat untuk menjalankan amanat tersebut dengan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik, para ketua umum partai politik, maupun ya mandat tersebut juga bisa digunakan oleh Ketua Umum untuk mengambil keputusan terkait. Tapi apa dibalik kemudian Dewan Pakar meskipun disuarakan oleh Ridwan Hisyam, kemudian memunculkan seakan-akan Agustus lah diberikan deadline kepada Ketua Umum untuk membentuk poros baru atau malah mengevaluasi pencapresan. Kok isunya bisa begitu? Ada apa terjadi di Golkar? Iya, memang saya kira begini ya, yang harus kita lihat per hari ini kan belum ada konfigurasi pasangan capres yang fix. Ya. Dan saya kira koalisi hari ini pun juga belum menunjukkan satu konfigurasi yang misalnya sekarang kami KIB gitu ya, sudah ada koalisinya.
tetapi soal pasangan figurnya kan belum. Ada yang sudah menentukan siapa capresnya, tetapi kan wakilnya belum. Ada yang sudah mengklaim membentuk satu koalisi, tapi cawapresnya belum. Oke. Nah, ini semua kami lihat memang masih sangat dinamis. Dan posisi ketua umum kami tentu masih memiliki potensi untuk bisa melakukan langkah-langkah politik, apakah melakukan berkoalisi dengan Pak Prabowo, atau dengan Pak Ganjar, atau dengan membentuk poros sendiri, itu masih sangat terbuka. Oke, tapi kalau kembali dari dinamika internal di Golkar ya, sampai kemudian Dewan Pakar senior Golkar kemudian bertemu, ya apakah memang ada apa ya? Ada ketidaksabaran atau ada ketidakpuasan terhadap DPP Partai Golkar, atau ada invisible hand yang kemudian bermain dan mengintervensi Golkar? Iya, tentu ini namanya politik tentu ya. Tentu ada pihak-pihak yang selalu berkepentingan terhadap Partai Golkar. Ada. Ya saya kira siapa sih yang tidak berkepentingan terhadap Partai Golkar? Sebagai partai pemenang kedua, Partai Golkar 14% suaranya, itu kan menjadi sangat strategis sekali untuk bisa mendorong siapa pasangan capres maupun cawapres. Oke. Nah, ada pihak-pihak yang tentu merasa bahwa dengan kekuatan Partai Golkar, tentu dia memiliki kuasa untuk menentukan pasangan capres maupun cawapres. Kalau dieksplisitkan, apakah memang ada invisible hand yang mencoba men-take over Partai Golkar itu? Ya, saya kira begini ya. Tentu siapapun berkepentingan dong terhadap Partai Golkar, karena apalagi menjelang hajatan pemilu presiden, ya, karena konfigurasi capres maupun cawapres dalam konteks pemilu 24 ini pasti tidak bisa melepaskan diri dari dukungan Partai Golkar. Nah, mengambil Partai Golkar, katakanlah begitu, tentu sesuatu yang sangat penting sekali untuk bisa memastikan bahwa kekuatan politik itu bisa betul-betul menentukan arah dari koalisi yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Tapi tercium ya, ada kekuatan politik yang ingin mengambil alih Partai Golkar dari Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto? Kalau kita lihat selama ini sebagai partai yang terbuka dan partai yang demokratis gitu ya, siapapun, terutama bagi kader partai, ya manuver seperti itu ya kerap kali kita temukan ya. Dalam momen-momen penting dari fase perjalanan demokrasi kita, kan Partai Golkar selalu menjadi partai politik yang menarik untuk dijadikan sebagai instrumen kekuasaan agar dapat menentukan arah dari politik kita. Nah, karena itu saya kira semua pihak pasti berkepentingan sekali terhadap Partai Golkar ya. Nah, untungnya, alhamdulillahnya gitu ya, Partai Golkar ini partai sistem. Partai sistem? Ya. Artinya apa tuh partai sistem? Partai sistem itu artinya bahwa ada mekanisme di dalam kepemimpinan Partai Golkar yang harus dijunjung tinggi oleh semua kader. Misalnya, katakanlah kalau mau mengusulkan munaslup, gitu, kan harus ada dukungan, syarat. Syaratnya itu pertama ada kegentingan yang memaksa sehingga harus dilakukan munaslup. Itu di ADART ya? Itu di ADART jelas sekali. Yang kedua, bisa munaslup kalau gitu ya, mendapatkan dukungan 2/3 dari pemilik suara di tingkat provinsi. Per hari ini, apakah ada kegentingan yang memaksa sehingga kita harus melakukan munaslup? Kan tidak ada. Semua proses politik di internal Partai Golkar kemarin 1 bulan yang lalu, Rakernas memberikan solid, kompak untuk memberikan mandat kepada Ketua Umum menentukan langkah dan arah politik dalam konteks Pilpres 2024 nanti. Kemudian karena tidak
Karena kita memahami betul, sebagai Ketua Golkar Jawa Barat, ya saya melihat suasana di mana justru kader-kader Partai Golkar di bawah membutuhkan kekompakan dan soliditas. Kalau kita elit-elitnya misalnya bicara soal Munaslup, lalu bagaimana kita mau bisa menang? Solid. Kalau misalnya elit-elitnya justru tidak menunjukkan soliditas. Jadi karena itu, bagi kami, ya usulan tersebut, yaitu artinya mereka yang memang tidak menginginkan Golkar menang. Tidak menginginkan Golkar menang? Tentu. Gimana dijelaskan? Itu kan elit-elit Partai Golkar sendiri. Dewan Pakar dan itu. Saya katakan bahwa itu bukan Dewan Pakar secara kelembagaan. Bukan kelembagaan ya? Bukan person kelembagaan. Ya? Okay. Kenapa? Karena kalau kelembagaan jelas sekali. Ya. Ada notulensinya, ada keputusannya gitu. Keinginan personal ya silakan. Tetapi tentu harus ada mekanisme yang memungkinkan. Kalau ada usulan, ya buat saya sama aja nggak masuk akal usulan tersebut gitu. Di saat kita seharusnya solid, kompak, melakukan konsolidasi, bagi yang mengusulkan itu lebih baik kerja aja lah, kerja di bawah gitu. Pastikan supaya para rakyat Indonesia memilih Partai Golkar. Itu jauh lebih mulia daripada mengusulkan munaslup gitu. Berarti ngapain motivasi orang-orang yang kemudian melemparkan wacana? Ya tentu, saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari, ya dia mungkin mau menawarkan kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap Golkar supaya dibeli gitu. Ada ya semacam broker politik gitu? Jadi Golkar kan kerap kali ada hal-hal seperti begitu, Mas Budiman. Jadi ada invisible hand yang kemudian memanfaatkan internal Partai Ya, Golkar ya? Golkar itu selalu menarik dan selalu seksi. Nah, kita lihat kan sebetulnya, misalnya kita pernah melakukan munaslup. Ada satu periode, Mas, di mana Golkar bisa munaslup 5 kali. 5 kali? Iya kan? Waktu pertama kali Presiden Jokowi periode yang pertama maju dan menjadi presiden, kan di situ ada Golkar ya Pak Abu Rizal Bakri hasil dari Munas Bali, ada yang Munas Ancol. Kedua-duanya merasa bahwa punya kekuatan. Kedua-duanya mengatakan bahwa legitimate. Pak Agung Laksono mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, gitu ya. Sementara Pak Abu Rizal Bakri dinilai punya dukungan dari arus bawah. Ujungnya apa sebetulnya dari semua proses politik itu? Ya soal dukungan terhadap pemerintah kan, gitu. Dan kemudian setelah itu ada rekonsiliasi. Kita waktu itu menghasilkan Pak Setia Novanto sebagai ketua umum, ya. Dan dalam Munas tersebut kita memberikan sepenuhnya dukungan kepada Presiden Jokowi, ya. Dan Golkar berperan aktif dalam menjaga stabilitas pemerintahan waktu itu. Bisa dibayangkan loh kalau Golkar waktu itu tidak mendukung pemerintah, saya kira agak sulit pemerintah untuk bisa bekerja dengan nyaman gitu ya. Jadi kalau lalu setelah itu ada munaslup lagi. lagi. Ketika Pak Novanto ada masalah hukum. Kalau lagi. itu saya kira masuk akal. Ya ada kegentingan. Ada kegentingan karena nggak mungkin Partai Golkar dipegang oleh yang memiliki masalah hukum. Kan begitu. Kalau itu wajar kita melakukan munaslup. Kalau sekarang apa yang membuat kita harus melakukan munaslup? Masih ada waktu bagi Pak Erlangga yang diberikan mandat oleh Rakernas untuk melakukan komunikasi politik dalam rangka melakukan penjajakan pasangan koalisi baik Pilpres ya ataupun maju sendiri sebagai calon presiden sebagaimana amanat Munas 2019. Jadi menurut saya sih ya tidak masuk akal. Tidak gitu. masuk akal usulan Munas. Sama sekali tidak masuk akal gitu. Oke, tapi kalau deadline Agustus itu apa, Kang? Ya mungkin dia melihat bahwa konfigurasi pendaftaran Pilpres kan paling terakhir bulan November. Ya. Ya.
Partai Golkar segera memutuskan gitu. Koalisinya akan dilabuhkan kemana, apakah akan maju sendiri atau tidak. Saya kira kan Pak Erlangga terus melakukan komunikasi politik ya, baik dengan para ketua umum partai ya, dan terus melakukan penjajakan. Dan saya kira menurut saya ya ini semua kan masih sangat dinamis. Sangat dinamis. Tapi kalau posisi KIB sendiri yang digalang oleh Pak Erlangga itu sekarang gimana setelah P3 kemudian menyeberang atau merapat ke PDI Perjuangan? Iya, semangat dari KIB sendiri kan sesungguhnya kita punya satu mimpi yang sama menghadapi pemilu 2024 yang ingin mengedepankan gagasan, pemikiran, program gitu. Bukan polarisasi politik. Di mana politik kita kerap kali memang selalu diliputi oleh politik identitas berdasarkan atas agama, suku dan lain-lain. Gagasannya sendiri saya kira ideal, bagus. Dan koalisinya saya kira hingga saat ini masih sangat relevan gitu. Karena kita ingin mempersatukan Indonesia. Karena ya Pilpres 2019 harus diakui oleh kita semua bahwa akibat dari ada dua pasang calon bisa menimbulkan polarisasi yang begitu tajam gitu ya. Nah, sekarang pertemuan antara ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu ya masih tetap intens. Intens. Artinya masih solid KIB? Sejauh yang saya tahu, selagi belum ada kesepakatan hitam di atas putih bahwa misalnya sekalipun P3 telah menyatakan dukungannya kepada Mas Ganjar. Ganjar, tapi kan ada keinginan politik juga dari P3. Bahwa dia pun juga ingin mendorong Mas Sandi sebagai cawapres. Jadi secara politis saya kira ya koalisinya sendiri ya masih belum jelas juga ya, belum berubah ya. Belum berubah. Tapi jadi, kalau Golkarnya sendiri Kang, ini Golkarnya sendiri kira-kira akan gimana nih? Golkarnya apakah memang akan membentuk poros baru atau bergabung dengan poros yang sudah ada, poros Gerindra, poros PDI Perjuangan? Opsi itu semua masih terbuka. Masih terbuka? Masih terbuka. Komunikasi Pak Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto, dengan Pak Prabowo sangat intens. Termasuk dengan koalisi perubahan? Koalisi perubahan, saya kira sejauh ini juga Pak Erlangga melakukan komunikasi politik dengan Pak SBY, kan dilakukan sama beliau. Jadi sebagai partai politik tentu kita ya harus terbuka. Segala kemungkinan bisa terjadi sebelum terakhir pendaftaran bulan November. Nah, karena itu bagi Partai Golkar ya, opsi Rakernas kemarin memberikan mandat kepada Pak Erlangga karena memang berbagai opsi itu sangat terbuka bagi Pak Erlangga untuk bisa dengan Pak Prabowo, bahkan dengan Mas Ganjar pun juga saya kira masih sangat terbuka ya, dengan bahkan membuat poros baru pun juga seperti yang dilontarkan oleh PAN ya. PAN kan pernah melontarkan tuh Erlangga Zulkifli Hasan. Ya kan? Cukup ya? Cukup dong. Secara elektoral menurut ketentuan undang-undang pemilu menurut kami itu cukup gitu. Jadi kita masih sangat terbuka ya opsi-opsi tersebut. Nah, bagi kami tentu kita menunggu ya dan memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Erlangga Hartarto untuk mengambil keputusan politik. Tentu nanti pada saatnya akan dilaporkan di dalam rapat pimpinan nasional Partai Golkar terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Erlangga Hartarto tersebut. Kalau Kang Aceh sebagai politisi muda lebih
lebih kemana nih arah politik dari Mas Airlangga untuk menjalin koalisi? Kan Golkar kan terbiasa dengan berada dalam kekuasaan, nggak punya bakat lah untuk menjadi oposisi gitu sebetulnya. Ya, begini. Kalau saya secara pribadi, ya tentu saya ikut dengan keputusan partai. Oke. Tetapi keinginan pribadi, tentu saya ingin Pak Airlangga maju Maju sendiri. sebagai calon presiden. Oke. Dan itu yang paling mungkin dengan Kan masih sangat terbuka. Misalnya dengan PAN pun beliau masih bisa. masih bisa. Nah, kenapa saya ingin Pak Airlangga maju? Ya. Pertama, ya memang beliau sebagai seorang politisi juga seorang teknokrat. Oke. Ya. Indonesia ini membutuhkan orang yang memiliki kemampuan teknokratis. Ya. Kita tahu bahwa pasca pandemi, tentu tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini tidaklah sedikit. Apalagi ada tantangan climate change, ya, geopolitik dunia akibat dari perang yang masih terjadi saat ini. Dan itu semua memiliki implikasi terhadap ekonomi. Nah, pengalaman Pak Airlangga sendiri maju menjadi seorang Menko Perekonomian, beliau teruji gitu. Di tengah pandemi, beliau kan ketua, selain sebagai Menko Perekonomian, tetapi juga beliau adalah seorang ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beliau teruji mengendalikan ekonomi kita, tentu atas arahan Presiden Jokowi, ya, melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi atas arahan Presiden Jokowi, melakukan apa yang disebut dengan gas dan rem. Di tengah situasi COVID yang naik, kita merem, tetapi relaksasi ekonomi dilakukan, dan itu terbukti membuat ekonomi Indonesia menjadi salah satu ekonomi yang terbaik di dunia. Dan kalau bukan karena salah satunya Mas Airlangga. Pak Airlangga, tentu menurut saya agak sulit tuh rasanya. Tapi kalau based on survei, kalau kita melihat kan memang elektabilitas Mas Airlangga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi apa alasan Kang Aceh kemudian lebih secara pribadi ingin Mas Airlangga maju sendiri? Apakah ingin menang sebagai capres atau ingin menyelamatkan partai Golkarnya? Iya, kedua-duanya. 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 Dan saya kira begini, ya, bukan hanya sekedar menyelamatkan partai Golkar, tetapi memang saya selalu menyebutnya ini adalah kebutuhan sejarah. Kebutuhan sejarah. Ya, atas kondisi yang dihadapi oleh bangsa kita, dalam konteks kita, saya sering mengutip pernyataannya Pak Airlangga, kita berada dalam crossroad. Ya. Crossroad. Ya, kita berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan menjadi negara yang maju dengan pengelolaan ekonomi yang baik, atau kita mau mengelola bangsa ini seperti business as usual, ya, atau mungkin kita mengelola bangsa ini hanya karena gimmick belaka, begitu. Nah, kami ingin, ya, saya pribadi ingin bahwa Indonesia ke depan tentu harus, ya, sebagai politisi, bukan hanya dikelola oleh politisi semata, tetapi mesti orang yang memiliki kemampuan Teknokratis. Oke. Gitu. Dan Indonesia ini punya pengalaman yang cukup gitu loh, untuk bisa dikelola bangsa ini dengan baik, ya. Ya, misalnya zamannya Pak Harto gitu, ya. Zaman Pak Harto kan saya kira Second kabinet. Ya, dan itu adalah pemerintahannya pemerintahannya Golkar waktu itu, belum menjadi partai. Tadi poros baru yang dimaksud itu adalah Golkar dan PAN, ya, kira-kira kalau dibaca. Iya, salah satunya. Ada juga kita kemungkinan dengan partai-partai yang lain, makanya kita lihat dinamikanya. Ke Prabowo juga masih tetap terbuka. Kita masih sangat terbuka sama Prabowo, gitu. Ini kan dalam konteks pilpres ini kan kita seperti main catur juga. Nah, satu hal, Mas Budiman, yang harus diperhatikan oleh kita kan, ini bukan soal semata-mata kita harus menang pilpres.
kita juga harus pikirkan efek elektoralnya buat Iya, partai loh, Mas. Golkar kan, iya makanya Iya pileg kan. Gitu. Kami sebagai second winner dalam pemilu 2019 tentu harus memikirkan juga jangan sampai elektabilitas partai kita menjadi turun gitu loh. Karena sekarang kita harus jujur deh, publik ya dalam konteks opininya itu kan bicara soal Pilpres, pilpres iya. saja gitu. Dan itu pasti diasosiasikan dengan ketua umumnya. Iya. Nah, kami tentu mendorong ya Pak Erlangga harus ada dalam picture itu gitu. Kalau tidak ada dalam picture itu, ya kita juga partai bisa tenggelam juga. Iya. Nah, karena itu ya kita dorong Pak Erlangga supaya maju. Nah, soal apakah beliau maju sebagai capres ataupun sebagai cawapres tentu nanti tergantung dari dinamika politik itu gitu. Kalau sebagai cawapres yang paling mungkin sebagai cawapres siapa? Yes. Ya kedua-duanya juga mungkin. Apakah Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, saya kira ini sekali lagi ya tergantung dari proses komunikasi politik gitu. Dengan Mas Anies, Airlangga Anies atau Anies Airlangga? Ya etisnya saya kira ya sebagai Menko Perekonomiannya Pak Jokowi, ya beliau apapun kebijakannya tentu harus mengikuti apa yang menjadi etika pemerintahan lah. Oke. Artinya hampir tidak mungkin. Begini, kan beliau Menko Perekonomian, sementara di satu sisi yang lain ada koalisi yang selalu menjelek-jelekan pemerintah, kan nggak etis dong. Nggak etis. Ini kan soal etika yang harus kita Oke. junjung tinggi. Tapi sejauh mana sebetulnya otonomi dari Partai Golkar atau Mas Airlangga sendiri untuk berkoalisi, apakah maju sendiri dengan partai lain atau kemudian bergabung ke koalisinya Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar? Ya. Itu sejauh mana otonomi dengan kontrol yang cukup ketat dari Presiden Jokowi? Kan kita punya keputusan Munas. Dasar itulah yang harus dijadikan oleh kita. Ya, sebagai partai yang memiliki independensi, tentu berangkatnya dari hasil keputusan Munas tersebut. Jadi bukan atas, kan setiap kebijakan Partai Golkar itu ya harus berangkat dari keputusan yang disepakati bersama di dalam internal partai. Keputusan Munas, keputusan Rakernas, keputusan Rapimnas, itulah yang kemudian menjadi dasar gitu loh. Tapi banyak orang mengatakan ketua umum partai politik itu masih menunggu sebetulnya arah dari Presiden Jokowi ini akan kemana. Kalau Partai Golkar melihat itu nggak endorsement dalam tanda petik Pak Jokowi ini lari ke Mas Prabowo atau ke Mas Ganjar? Iya, Mana itu jadi faktor? pada tingkat tertentu menurut saya kami sebagai partai pendukung pemerintah tentu harus juga menghormati dan menghargai posisi kami. Posisi kami sebagai partai pendukung pemerintah. Dan wajar jika semua kekuatan politik, maksudnya yang menjadi pendukung pemerintah, itu harus mendengar ya apa yang menjadi kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Karena kita tahu bahwa approval ratingnya Pak Jokowi kan tinggi sekali. Kalau kita berbeda dengan Presiden Jokowi, artinya kan juga bisa berbeda juga dengan rakyat gitu loh. Ya kalau kita berbeda dengan rakyat, ya politik kan harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Gitu. Jadi arahan dari Presiden Jokowi itu akan menentukan arah politik dari Partai Golkar? Ya kita sendiri pasti menentukan sendiri sesuai dengan keputusan Munas ya. Hanya saja mungkin saya kira apa yang menjadi arahan Presiden Jokowi tentu harus dipertimbangkan. Karena tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi menurut saya sangat tinggi gitu. Dan itu pasti akan juga memiliki implikasi terhadap elektoral dari partai politik di mana Golkar berada di dalamnya. Gitu. Kapan itu akan ada keputusan kemana Golkar? Ya kita berharap Agustus, September sudah ada keputusan. Ya. Arahnya kemana belum ketahuan? Kalau saya inginnya sesuai dengan keinginan saya dong Mas.
Ya. Yaitu Pak Erlangga menjadi presiden. Jadi presiden. Gitu. Oke, itulah bagian dari dinamika yang terjadi di Partai Golkar ya. Saya sekarang akan berbicara dengan posisi Aceh Hasan sebagai politisi dan keinginannya untuk kembali nyalek ya di Partai Golkar di Jawa Barat 2. Jawa Barat 2. Jawa Barat 2 itu Bandung, masuk di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Mas. Bandung Barat. Ini adalah keempat. Ya, saya pencalonan saya yang keempat ya. Keempat tuh berarti udah 20 tahun. Kalau dengan PAW? Enggak, yang pertama periode yang pertama saya hanya sekitar 1,6 bulan, jadi 1 tahun 6 bulan. Periode yang kedua saya 3,6 bulan, jadi sekitar periode yang ketiga full, mudah-mudahan nanti bisa terpilih kembali di periode Berarti yang kira-kira udah hampir 15 tahun lah ya? Ya, saya kira saya sudah 15 tahun. Dan sekarang pada posisi sebagai Wakil Ketua Komisi 8. Wakil Ketua Komisi 8, penugasan partai begitu. Penugasan partai. Nggak bosen ya menjadi anggota DPR? Di tengah gini, hasil survei opini publik, itu kan persepsi orang terhadap DPR kan rendah ya? Iya. Dibandingkan lembaga-lembaga lain maksud saya. Iya, tentu ya kita harus tunjukkan bahwa kualitas DPR harus terus diperbaiki. Karena DPR itu lembaga yang sangat-sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan bangsa. Betul, tapi kan gini, kalau kita lihat survei secara longitudinal, kenapa sih DPR termasuk partai politik itu dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain, itu tingkat kepercayaan publik atau tingkat persepsi publik terhadap DPR dan partai ini selalu rendah. Sebenarnya apa refleksi dari Kang Aceh sebetulnya? Iya, begini, kita sendiri kan sebetulnya berdemokrasi ini, Mas Budiman. Kita harus jujur, berdemokrasi kita baru setelah reformasi. Oke. Ya. Tingkat kalau dalam studi politik itu ada yang disebut dengan identifikasi terhadap partai. Partai ID. Partai ID kita juga masih rendah. Artinya apa? Artinya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partai politik dalam konteks membangun demokrasi kita itu masih rendah juga. Nah, karena itu memang kita harus terus berusaha untuk bisa meyakinkan publik betapa penting sekali posisi partai politik tersebut dalam konteks pilar demokrasi kita. Ya. Tentu caranya partai politik sendiri harus mampu untuk mereformasi diri. Pertama, ya, kan kita tahu bahwa fungsi partai politik itu adalah sebagai agregator, ya, katalisator dari apa yang menjadi kehendak rakyat. Kita harus sesuai dengan apa yang menjadi harapan rakyat. Tapi yang sering terjadi kan terjadi diskoneksi antara apa yang diinginkan rakyat dengan apa yang dilakukan oleh politisi di DPR. Nah, proses seperti itulah yang harus terus-menerus kita benahi. Ya. Memperbanyak ruang bagi ID party harus terus dilakukan. Ya. Karena menurut saya hampir atau nyaris tidak ada kebijakan yang tidak melalui proses partai politik. Ya. Saya selalu menyampaikan orang mau memilih presiden harus mendapatkan dukungan politik dari partai. Ya, menteri-menteri akan semakin kuat dukungannya kalau dari partai politik. Ya kan? Demokrasi. Iya. Ya. Orang mau jadi bupati, gubernur, wali kota harus mendapatkan dukungan partai politik. Nah, karena itu tugas partai politik itu sesungguhnya adalah mulia. Menjadi katalisator dari kepentingan masyarakat dalam konteks bagaimana membangun kebijakan publik itu. Nah, karena itu buat orang seperti saya, ya partai-partai politik itu yang jangan dijauhi, tetapi harus ada di dalamnya. Ya, jangan dijauhi, tapi kadang-kadang rakyat merasa ditinggalkan oleh DPR, oleh perilaku politisi yang kemudian hanya memanfaatkan dalam tanda petik rakyat, setelah itu ya ditinggal aja. Nggak ditinggal juga, kan sebetulnya di dalam konteks bagaimana membangun hubungan antara rakyat dengan DPR itu kan ada mekanismenya. Mekanismenya ada reses setiap saat bertemu dengan masyarakat dan disampaikan apa yang sudah dilakukan oleh dirinya sebagai wakil rakyat
dalam setiap pertemuan dengan konstituen, apa saja yang diperjuangkan, bagaimana kinerjanya dan lain-lain gitu ya. Nah, mekanisme ini kan seharusnya ya dilakukan oleh para politisi untuk bisa memastikan bahwa rapotnya itu jelas gitu kepada rakyat. Gitu. Kalau sebagai politisi, kalau melakukan self correction terhadap partai, apa sih yang perlu dikoreksi dari partai politik dan DPR juga sebetulnya? Pertama tentu saya kira yang penting adalah komunikasi publik. Komunikasi publik. Ya. Tentu tidak semua orang memiliki kemampuan berkomunikasi. Ya. Yang kedua, menurut saya ya, adalah ya kita harus terus-menerus melakukan pembenahan terhadap partai politik dalam konteks bagaimana kita melakukan rekrutmen kader. Ya. Saya kebetulan dipercaya oleh Pak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, menjadi Ketua Golkar Institute. Ya. Dan Golkar Institute, alhamdulillah, sudah berdiri dari sejak tahun 2020. Ini mengisi ruang bagi kekosongan proses kaderisasi dengan ya, bagaimana melibatkan generasi milenial dalam konteks mereka mau untuk terlibat di dalam proses politik tersebut dengan pendidikan politik yang lebih sistematis dan terukur. Nah, Golkar Institute terbuka bagi siapa saja. Dan kita menekankan kepada 3 pilar yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Pertama adalah pilar politik, yang kedua pilar ekonomi, dan yang ketiga pilar kepemimpinan. Di situ kita membahas tentang geopolitik, bagaimana posisi Indonesia dalam konteks tata global dunia, bagaimana kita bicara soal mimpi tentang Indonesia, ekonomi, sosial, budaya, dan how get the power. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuasaan tersebut, karena kekuasaan itulah yang menentukan kebijakan publik. Nah, tema-tema seperti ini menurut kami penting sekali untuk diajarkan di partai politik. Oke. Tapi gini, Kang Aceh, memang tidak ada posisi bupati, posisi komisioner atau apapun yang tidak melalui partai politik, mati lewat parlemen gitu. Tapi kadang-kadang juga rekrutmen yang dilakukan oleh parlemen kadang-kadang juga terjerumus ya kepada tindakan-tindakan tercela. Ya, kita ambil contoh misalnya yang terakhir soal RUU kesehatan. Itu kan penolakannya begitu luas, ya. Apa yang diinginkan oleh politisi itulah yang kemudian jalan. Apa yang diinginkan oleh rakyat kemudian itu terputus. Undang-undang desa bisa dengan cepat diproses, tapi rancangan undang-undang perampasan aset seakan-akan itu tidak menjadi prioritas. Ini kan ada ketidaknyambung antara keinginan publik dengan keinginan elit di partai politik. Ya, begini. Politik kadang-kadang kita harus memilih. Ya. Dan politik saya kira tidak bisa memuaskan semua pihak. Ada pihak-pihak yang tidak puas atau tidak menerima terhadap kebijakan politik tersebut. Ya, kan kalau kata pengamat kebijakan publik itu bahwa kebijakan publik itu ya apa yang seharusnya dipilih dan apa yang tidak seharusnya dipilih. Ada orang yang ingin A tapi belum tentu secara politik bisa diterima. Nah, orang tidak puas terhadap sebuah kebijakan, tetapi karena itu sudah menjadi keputusan politik, tentu harus bisa menerimanya. Nah, karena itu, ya kalau kita misalnya tidak menerima terhadap sebuah kebijakan dan tidak puas terhadap kebijakan publik tersebut, nah ada mekanisme untuk memberikan reward and punishment terhadap siapa yang dinilai oleh rakyat atau oleh masyarakat tidak suka tersebut. Ya. Melalui pemilu tadi? Melalui pemilu. Dan memang sejatinya ya konsolidasi demokrasi dengan pemilu dilakukan secara periodik 5 tahun sekali, itu adalah sebagai mekanisme di mana masyarakat
bisa menilai apakah anggota DPR atau partai yang mencalonkan anggota DPR tersebut sudah sesuai atau tidak dengan harapan rakyat, gitu, kira-kira begitu. Jadi menurut saya pro kontra di dalam proses demokrasi itu sesuatu yang harus kita terima sebagai bagian dari demokrasi kita. Oke. Gitu. Kalau Kang Aceh menempatkan, Anda ini sebenarnya mewakili partai politik atau mewakili rakyat? Bagaimana menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara katakanlah konstituen Kang Aceh di Jawa Barat 2 ya dengan keputusan DPP Partai Golkar? Pertama tentu keputusan partai, gini, prinsip saya kita harus melakukan keseimbangan antara keputusan politik dengan keputusan teknokratik. Ya. Keputusan politik tentu didasarkan pada apa yang menjadi keinginan kita sebagai seorang politisi, dan keinginan tentu di situ juga di dalamnya ada keputusan partai. Dan juga harus mempertimbangkan aspek keputusan teknokratik, di mana itu sesuai dengan kebutuhan rakyat berdasarkan atas pendekatan yang akademik. Gitu. Saya kira dua hal itu menurut saya tidak bisa dipisahkan di dalam konteks politik. Nah, kalau kita membuat kebijakan tidak mempertimbangkan dua hal tersebut, maka rasa-rasanya kita bisa ditinggalkan oleh rakyat. Oke. Yang kadang terjadi itu kan aspirasi publik, aspirasi rakyat yang minimal tercermin dalam berbagai lembaga survei. Kadang-kadang berbeda sekali dengan keputusan-keputusan politik yang diambil oleh elit-elit politik maupun DPR. Saya ambil contoh misalnya, tekanan RUU perampasan aset yang disuarakan hampir 82% responden mengatakan ini mendesak. Tapi bagi DPR itu bukan yang mendesak. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, saya terus terang saja karena itu memang bukan domain dari Kang Aceh, tapi ini kan umum sebetulnya. Ada gap antara aspirasi. Tentu kita harus terus menyuarakan itu ya di DPR ya tentang pentingnya undang-undang perampasan aset tersebut. Tetapi tentu juga harus dikaji ya, soal pada level apakah yang seharusnya memang bisa kita masukkan dalam substansi dari undang-undang perampasan aset tersebut. Ya. Saya pada prinsipnya kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, gitu ya. Misalnya soal undang-undang perampasan aset, ya tinggal diajukan aja ke DPR, lalu DPR membahasnya, gitu. Iya, faktanya kan itu sudah diajukan, surpresnya sudah disampaikan. Tapi pimpinan DPR kemudian menganggap ini belum terlalu prioritas. Nah ini kan ada gap antara aspirasi publik dengan judgement dari pimpinan politik di DPR. Ya, makanya itu yang harusnya memang menjadi perhatian kita semua di DPR gitu ya. Ya, dan yang kemudian faktanya kemudian yang tidak jadi aspirasi sepenuhnya menjadi aspirasi publik seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa itu justru menjadi prioritas gitu loh. Sehingga ada... Ya sebetulnya itu juga menjadi prioritas publik ya, soal perpanjangan itu. Kenapa? Karena ya kepala desa gitunya punya keinginan untuk... Ini kan soal waktu saja yang berbeda. Biasanya kan kalau dalam undang-undang yang lama, kepala desa bisa 3 periode dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau sekarang menjadi hanya 2 periode tetapi dengan waktu yang lebih panjang. Tapi bukankah itu hanya untuk kepentingan elektoral partai-partai politik aja dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa? Iya, kalau kepala desa kan juga pemimpin lokal. Jadi ya mesti diperhatikan juga dong. Ya, tapi kan beda dengan aspirasi publik sebetulnya. Representasi dari publik kan salah satunya adalah kepala desa dong, Mas Budiman. Itu juga penting juga. Oke. Dan kemudian tadi kan yang kan tidak ada sesuatu yang bisa menjadi apakah itu komisioner, apakah itu bisa menjadi hakim agung tanpa lewat partai politik. Betul. Tapi kadang-kadang juga output dari rekrutmen di DPR fit and proper test, misalnya dengan kasusnya hakim agung yang kemudian ditangkap oleh KPK dan lain sebagainya. Ini atau responsibility dari DPR akan jadi gimana sebetulnya? Ya gini, kan kita juga ya tentu proses rekrutmen pasti di panggung politik itu selalu ada subjektivitas politik. Saya kira itu tidak bisa
tidak bisa dipungkiri. Ya. Hanya kan kalau kita tidak bisa menentukan sebuah pilihan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, ya berarti akan ditinggalkan oleh masyarakat. Oke. Nah itu resiko yang harus diterima oleh partai politik, gitu. Jadi menurut saya penting sekali, ya, kita juga punya preferensi terhadap berbagai kebijakan tersebut dengan memperhatikan hal tersebut, gitu loh. Kalau yang akan Kang Aceh lakukan sebagai anggota DPR kalau nanti kemudian terpilih dengan konstituen Kang Aceh di Jawa Barat 2, gimana Kang Aceh membangun komunikasi dengan konstituen-konstituen Kang Aceh di Jabar 2 nanti kemudian? Ya selama ini kan kita dalam momen-momen seperti reses, ya, atau pertemuan-pertemuan dengan warga itu kan selalu kita lakukan, dan kita dengarkan apa yang menjadi keinginan mereka, dan hampir sebagian besar mereka ya tentu menyampaikan sesuai dengan apa kehendak mereka. Misalnya ada yang menyampaikan soal pendidikan, ada yang menyampaikan soal pengendalian harga, ada yang menyampaikan soal kesejahteraan bagi para petani. Nah, semua itu ya kita sampaikan tentu, ya, dan kita sendiri di internal fraksi gitu ya tentu membahas itu semua, sesuai apa yang menjadi kehendak masyarakat, dan kita sampaikan kepada komisi-komisi yang terkait, walaupun saya bukan di komisi, misalnya soal pertanian, kita sampaikan kepada komisi 4 bahwa di daerah pemilihan saya ada masyarakat yang mengusulkan soal ini, soal itu, gitu. Jadi atau misalnya karena banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat yang sesungguhnya bukan ranah pemerintah pusat tetapi ranah pemerintah daerah, ya kita sampaikan kepada teman-teman DPRD provinsi atau kabupaten untuk menjadi atensi mereka. Jadi hal-hal semacam itu ya kita lakukan, gitu. Kalau gagasan untuk memodernisasi DPR, Kang Aceh udah hampir 15 tahun di DPR, apa yang dibayangkan DPR yang lebih modern yang always connecting dengan konstituen itu? Ya, menurut saya ya sekarang itu kita sudah memiliki kemajuan teknologi informasi, ya. Seharusnya mekanisme untuk membangun komunikasi tersebut ya harusnya sudah bisa menggunakan teknologi informasi. Kita bisa membuat komunikasi dengan masyarakat atau dengan rakyat, ya, bisa melalui mungkin e-legislatif, ya. Apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa disampaikan melalui e-government, gitu ya. Kalau yang sekarang kan seperti begitu. Dan kita sendiri memiliki ya seharusnya memiliki responsibility untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat tersebut, gitu loh. Jadi mekanisme komunikasi dalam konstituensi itu ya sekarang salah satunya menurut saya bisa menggunakan teknologi informasi seperti itu. Kalau voting record voting dari caleg itu apakah kemudian juga akan terbuka bagi konstituennya? Saya kira itu individu ya, bukan ini kan selama ini kan kedaulatan individu di DPR itu kan hampir hilang ya. Yang adalah kedaulatan fraksi gitu. Ya tentu kita pun juga menyampaikan kepada fraksi tentang apa yang menjadi kehendak masyarakat, ya. Di samping kita pun juga menyampaikan apa semangat yang ingin dibangun dari sebuah kebijakan tersebut yang kerap kali terjadi miskomunikasi antara kebijakan tersebut dengan masyarakat. Misalnya saya ambil contoh soal Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Ya. Pada awalnya kan masyarakat bereaksi sangat keras sekali terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, ya, karena
di dalamnya mengatur, dinilai, bahkan diduga mengatur soal cuti hamil lah, soal macam-macam lah, pengkebirian terhadap buruh dan lain sebagainya. Padahal kan sebetulnya nawaitunya, semangatnya, dan pengaturannya justru ini bagian dari upaya kita untuk melakukan transformasi struktural. Bagaimana orang mudah untuk mencari pekerjaan, memperkuat UMKM, ya, proses perizinan dalam berusaha juga dipermudah, ya. Nah ini kan soal komunikasi yang tidak disampaikan secara utuh, sehingga yang diketahui oleh masyarakat bahwa yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah misalnya lebih pro terhadap kalangan investor dibandingkan terhadap misalnya kalangan pekerja gitu. Nah, hal-hal semacam ini ya saya kira memang perlu ada komunikasi yang komprehensif antara masyarakat dengan para pengambil kebijakan tersebut, Mas. Oke. Gitu. Kalau kita sedikit bergeser ke tema yang sedikit berbeda. Yeah. 15 tahun berada di DPR, Ya. ya, kemudian juga sebelumnya menjadi aktivis dan Ya, juga ya. menjadi dosen gitu. Saya tanya gini, menurut refleksi Kang Aceh, sebetulnya apa sih masalah mendasar yang betul-betul menjadi akar dari masalah bangsa ini, sehingga pertumbuhannya atau perkembangannya tidak sepesat katakanlah negara seperti Korea Selatan? Apa sebetulnya masalahnya? Iya, pertama saya ingin menegaskan bahwa sesungguhnya kita ini sudah sebagai bangsa sesungguhnya sudah on the track ya. Sudah on the track. On the track. Kenapa saya katakan on the track? Karena walaupun tentu dalam setiap fase ada hal-hal yang membuat kita terinterupsi lah. Misalnya kita pernah punya sejarah kelam ya tahun 65, tapi dengan cepat kita juga melakukan pemulihan di bawah pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Walaupun tentu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya saya kira siapa yang tidak mengakui waktu itu bahwa kita ini adalah the miracle of Asia. Sama Korea Selatan kita dijajarkan sama. Kemudian tahun 98 saya terlibat juga di dalamnya karena kita mengkritik terhadap sistem politik yang tentu itu sangat mempengaruhi terhadap kemajuan bangsa juga. Karena membangun demokrasi, membangun ekonomi itu bukan semata-mata membangun ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan juga aspek politik, aspek sosial, aspek budaya. Ya, ekonomi kalau semata-mata kita bicara soal mikro, ya tentu tanpa didukung misalnya oleh sistem politik yang terbuka, ya kita akan menjadi negara seperti Korea Utara. Tapi masalah bangsa sendiri, meskipun on the track lah. Tapi masalah bangsa sendiri yang betul-betul ini menjadi pangkal masalah sehingga bangsa ini tidak bisa bergerak dengan pesat. Identifikasi Kang Aceh apa sih masalahnya sebetulnya? Ya tentu complicated ya Mas ya. Menurut saya sih complicated. Saya mempelajari beberapa pengalaman negara-negara. Misalnya saya ambil contoh. Tentu tidak apple to apple kalau kita membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia negara dengan penduduk yang cukup besar, etnisnya juga sangat majemuk. Waktu kita 32 tahun dikelola dalam konteks keseragaman tentu sangat tidak relevan waktu itu gitu loh. Tetapi andai waktu itu kita sudah mulai mengikuti proses demokrasi, menumbuhkan kelas menengah yang kuat, maka mungkin ceritanya akan lain. Gitu. Tapi kan sekarang perlahan-lahan itu dengan demokrasi
Yaitu seperti yang saya katakan tadi, kita mengalami rekonsolidasi demokrasi itu kan pasca 98. Walaupun tentu demokrasi membuat ada kekurangannya, tetapi menurut saya justru juga banyak kelebihannya. Kenapa? Karena rakyat diberikan hak untuk menentukan siapa yang mereka bisa berikan reward and punishment. Nah, tetapi kalau kita lihat dari proses yang kita lalui saat ini, ya, walaupun ada pro kontra itu biasa. Apa yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur yang meletakkan tentang kemajemukan bangsa ini dengan baik, kemudian oleh Ibu Mega kita mulai ekonomi mulai membaik gitu ya. Kemudian di era SBY selama 10 tahun berbagai kebijakan-kebijakan untuk menjaga agar demokrasi kita terkonsolidasi dengan baik. Di era Jokowi apalagi kita bisa melihat membangun fundamental ekonomi dengan cara infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Dan itu bisa kita lihat misalnya, hal yang paling bisa menjadi indikator adalah soal indeks pendapatan per kapita kita. Oke. Gini, Kang, kalau kita lihat Mohtar Lubis ya. Mohtar Lubis kan di tahun 70-an kan pernah mengidentifikasi manusia Indonesia. Ya. Di antaranya adalah feodalisme. Ya. Kultur feodal ini menjadi penghambat perjalanan sebuah bangsa. Kemunafikan. Orang ini orang Indonesia ini cenderung munafik, ya. Cenderung munafik, berbeda apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Mohtar juga menyebutkan tahyul, kepercayaan pada tahyul itu menjadi kelemahan, anti sains, kira-kira begitu, ya, yang menjadi kelemahan dari bangsa Indonesia. Ini masih ada nggak sih dalam kultur hampir menjelang 100 tahun Indonesia? Tentu masih ada, Mas. Itu yang saya tadi sebut bahwa pembangunan itu bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi penting sekali kita memperhatikan pembangunan sosial, budaya, dan itu menurut saya menyangkut dengan pendidikan. Target pembangunan itu bukan hanya soal tadi, soal indeks pendapatan per kapita, tetapi juga penting kita memperhatikan aspek human, aspek manusia, aspek pendidikannya, angka kesehatannya. Ya. Penting juga, saya membaca beberapa buku misalnya, ya seperti Huntington juga pernah mengatakan, dia menulis sebuah buku bersama dengan Lawrence. Itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga penting sekali memperhatikan aspek culture matter, aspek budaya. Nah, budaya itu ya kita tahu misalnya kenapa Jepang lebih maju, kenapa Korea Selatan lebih maju, karena di situ ada nilai efisiensi, kerja keras, hemat, tidak boros dan lain sebagainya. Itu adalah budaya gitu. Nah, kalau kita semata-mata menggenjot ekonomi hanya pada aspek misalnya teknik ekonomi, tetapi tidak memperhatikan aspek budaya, maka termasuk di dalamnya agama menurut saya, sebuah agama yang memiliki kompatibilitas dengan kemajuan. Kalau dulu waktu saya mahasiswa itu belajar tentang the ethic of Protestant, Weber. Weber mengatakan demikian, atau kita berdiskusi tentang bagaimana agama bisa menjadi spirit bagi kemajuan. Karena itu pemahaman keagamaan kita pun menurut saya harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan progresivitas berpikir kita. Saya setuju jika Mohtar Lubis mengatakan pada saat itu melihat bahwa manusia Indonesia seperti stereotipnya seperti itu, ya mungkin waktu itu pendidikan kita masih belum menyebar.
Kalau culture matter seperti Huntington bilang, Kang Aceh setuju bahwa problemnya adalah soal culture yang kemudian membuat Tentu. bangsa ini tidak bisa beranjak dengan pesat. Tentu kita bisa melihat seperti itu, ya. Misalnya misalnya baca bukunya disertasinya Mas Burhanuddin Muhtadi gitu Oke. ya soal Kuasa bayar. kuasa uang. Kuasa uang. Kan kita masih bisa melihat dan itu tentu bisa kita rasakan sendiri bagaimana transaksi Oke. dalam konteks pemilihan kepala desa, kepala daerah, kepala legislatif, gitu ya. Money politik atau food buying Ya. menjadi salah satu. Itu kan sebetulnya cerminan dari berpikir jangka pendek. Ya. Preferensi publik untuk memilih kepala daerah atau calon anggota legislatif tidak berdasarkan atas program, kapasitas, rekam jejak, tetapi wani piro. Menurut saya itu culture. Nomor piro, wani piro. Nomor piro dan wani piro. NPWP itu. Ini catatan serius buat kita, buat demokrasi kita. Dan itu menurut saya adalah menyangkut apa yang disebut saya tadi oleh Huntington sama Culture matter. culture matter. Oke. Ya. Dan ada hipotesis yang mengatakan bahwa demokrasi itu hanya bagi orang-orang yang berpendidikan. Artinya Nah. nggak cocok. Artinya tugas kita adalah karena kita sudah memilih demokrasi sebagai pilihan dari sistem di antara yang terbaik, maka pada saat bersamaan pun kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Dan bagi Indonesia sangat terbuka. Kenapa? Karena kita akan menghadapi bonus demografi dan penentuannya tergantung dari apakah kita bisa memanfaatkan bonus demografi sampai tahun 2036 ini dengan baik atau tidak. Oke. Dan modal kita sudah lumayan sekarang. Oke. Pendapatan per kapita kita sudah masuk dalam middle income country. Dan kalau tidak dikelola dengan baik, ya kita akan terjebak ke dalam middle income trap. Oke. Tapi gini, kalau saya tanya, ketika Indonesia berusia 100 tahun di Ya. 17 Agustus 2045, apa imajinasi atau mimpi Kang Aceh ketika Indonesia berusia 100 tahun? Bayangannya Indonesia akan jadi seperti apa di 100 tahun ini? Saya ingin bermimpi bahwa Indonesia adalah negara dengan kemajuan khas Indonesia dengan kultur yang dibangun didasarkan atas nilai-nilai keindonesiaan, yang nilai-nilai keindonesiaan sendiri bisa berasal dari mana saja, bisa berasal dari agama, bisa berasal dari kultur bangsa Indonesia yang asli, ya, tetapi terbuka terhadap kemajuan. Dan menurut saya arah ke sana sudah on the track. Nah, persimpangan jalannya itu sekarang ini. Apakah kita mampu membangun pengelolaan negara dengan jangan terjebak ke dalam cara berpikir instan, ya. Perdebatan kita seharusnya diisi oleh diskursus tentang apa yang ditawarkan dari program seorang politisi, bukan semata-mata menjual gambar, ya, tetapi soal tadi yang dibilang oleh Mas Budiman soal mimpi tentang Indonesian Dream 2045, dan itu menyangkut dengan pertama tentu salah satu ukurannya ekonomi, ya, dan saya kira semua lembaga pemeringkatan dunia mengatakan bahwa Indonesia punya potensi. McKinsey mengatakan demikian. Indonesia bisa menjadi negara kekuatan ekonomi keempat di dunia kalau dikelola dengan baik gitu. Dan yang kedua tentu kualitas sumber daya manusianya, tentu dengan nilai-nilai, ya, yang
memiliki kompatibilitas dengan kemajuan itu. Kita tidak lagi berbicara soal ya pemahaman keagamaan, ya jangan berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Ya kan, kita masih diskursus kita kok seperti abad pertengahan. Nggak mau menerima terhadap perbedaan, tidak rasional, tidak berpikir saintis gitu. Nah ini semua menurut saya bisa kita lalui kalau memang kita ya tingkat pendidikannya baik. Tapi gimana menjelaskan Kang Aceh? Anggaran pendidikan 20%, Ya. konstitusi mengatakan. Tapi waktu sekolah anak-anak Indonesia, yaitu hanya 8,5 tahun sebetulnya. IQ orang-orang Indonesia hanya sekitar 79. Ya, saya bukan ahli pendidikan, tapi menurut saya memang ini semua akan terkait juga dengan bukan hanya satu sektor tertentu ya, tetapi juga soal misalnya perbaikan gizi. Ya, karena kita sudah merdeka hampir 79 tahun, tapi stunting kita prevalensinya masih Begitu tinggi. Bukan hanya stunting, sekarang lepra pun ada. Kusta pun ada. Kusta masih ada. Jadi bangsa ini bergerak maju atau bergerak seperti apa sebenarnya? Nah, Anda lihat? pasti tentu ada saja yang tertinggal, Mas ya. Tetapi tentu itu harus menjadi catatan buat kita. Bahwa hal-hal semacam ini ya nggak boleh kita abaikan gitu loh. Oke. Nah, poin saya adalah ya soal pendidikan, kemajuan cara berpikir, bicara soal ekonomi, bahwa hidup kita tidak bisa dilepaskan dalam konteks global. Tapi kan kita juga masih menyaksikan, Mas. Orang yang rela menggunakan isu agama untuk jadi pengantin bom bunuh diri. Itu fakta gitu loh. Dan kalau misalnya kita kita antisipasi hal-hal semacam ini, ya kita sulit untuk bisa menjadi negara maju. Karena itu saya setuju bahwa kita harus membangun ekonomi, tetapi juga penting sekali kita memastikan agar pendidikan kita, kurikulum pendidikan kita, nilai-nilai ideologis kebangsaan kita, tenun kebangsaan kita, terus kita rawat. Supaya apa? Supaya hanya dengan begitu ya kita bisa membangun Indonesian Dream tersebut. Oke. Kalau saya tanya, negara mana sih yang menurut Kang Aceh ini menjadi inilah negara ideal menurut Kang Aceh? Selain Indonesia, ada nggak yang dibayangkan? Harusnya Indonesia itu mengarah ke negara itu atau negara seperti apa? Ya memang setiap negara memiliki karakteristik sendiri ya. Mas Budiman tahu bahwa Indonesia adalah mayoritas negara Muslim. Kerap kali orang melihat stereotype negara Muslim itu. Alhamdulillah bahwa sekarang kacamata dunia tidak lagi menjadikan Muslim itu semata-mata Timur Tengah, tetapi Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, tetapi sejauh ini memiliki kompatibilitas dengan demokrasi. Saya kira tidak banyak negara Muslim ya yang memiliki kompatibilitas yang menjalankan atau menerapkan sistem demokrasi. Ya. Dan Indonesia adalah menjadi salah satu negara yang menjadi negara Muslim demokratis terbesar di dunia yang Muslim. Tentu ini harus dirawat gitu. Jangan diracuni gitu ya. Dengan politisasi agama. Gitu. Kita harusnya udah beyond itu. Iya. Ya. Kalau pertanyaan saya gini, tokoh bangsa di dalam atau di luar negeri yang menjadi idola dari Kang Aceh Hasan, kalau di dalam negeri siapa sebetulnya? Saya kalau gini, tentu kalau kita lihat ya, kalau tokoh nasional gitu ya, tokoh nasional kita yang betul-betul saya kagumi gitu ya. Soekarno salah satu yang saya kagumi.
ya. Kemudian Hatta juga saya kagumi. Coba Mas Budiman bayangkan ya, di tengah kesulitan untuk bisa mengakses Pendidikan. buku-buku, pemikiran-pemikiran Barat, mereka mampu gitu bicara soal nation state yang merupakan isu yang sangat-sangat mewah gitu ya. Tahu tentang pemikiran Karl Marx, tahu tentang pemikiran pemikir-pemikir Barat, Hatta, Tan Malaka, ya. Ini, menurut saya orang-orang itu sangat mengagumkan, termasuk juga Muhammad Natsir gitu ya. Mereka itu orang-orang yang luar biasa, yang meletakkan tentang itu semua. Nah, kalau tokoh dunia tentu saya ya sebagai orang yang ya beragama tentu sesuai dengan keyakinan saya tentu Nabi Muhammad gitu ya. Tapi dari politisi yang kita sebut sebagai negarawan juga, ya, orang seperti Presiden Amerika yang bisa menyatukan menjadi sebuah United States of America, itu juga patut juga dijadikan sebagai George Washington. Ya. Dan mungkin salah satu produk demokrasi Amerika paling mutakhir ya Barack Obama. Itu menunjukkan buat saya sesuatu yang sangat inspiring, ya, bagi proses demokrasi kita. Ya, terutama misalnya soal Barack Obama. Beliau yang berasal dari kalangan kulit berwarna masuk dalam kancah politik Amerika yang kita harus akui, Mas, Amerika juga banyak yang rasis. Tapi dia bisa menerima, diterima, dan bahkan bisa menjadi pemenang dalam kontestasi pemilu. Dan yang menarik, tentu dia memiliki rekam jejak sebagai seorang pekerja sosial, politisi, yang mampu meyakinkan rakyat dengan gagasan-gagasan besarnya, gitu. Nah, menurut saya itu sesuatu yang menarik sekali, ya, yang patut kita. Dan dia bukan dari keluarga yang latar belakangnya betul-betul istilahnya itu the golden spoon gitu ya. Golden spoon, karena bagian dari keluarga politisi besar di Amerika gitu. Ya, dia pernah tinggal di Indonesia, jadi tahu tentang kesulitan rakyat gitu. Dan dia mampu mengartikulasikan gagasan-gagasannya itu dengan baik gitu, sehingga orang teryakinkan, retorikanya bagus, pemikirannya bagus gitu. Namun saya itu sesuatu yang menginspirasi kita. Kalau 100 tahun Indonesia merdeka, Anda optimis, realistis atau gimana? Saya optimis. Lebih bagus. Akan lebih bagus. Kalau kita hitung berdasarkan angka-angka gitu misalnya, bahwa sekarang kita sudah masuk dalam middle income country, walaupun kemarin sempat terinterupsi, jatuh. Tapi sekarang sudah mulai lagi. Kita indeks per kapita kita sudah 5.000. Dan 2036 diproyeksikan kita bisa mencapai 14.000 US dollar, dan itu mudah-mudahan membuat kita keluar dari jebakan kelas negara kelas menengah ya, dan kita masuk ke dalam negara high income country. Dan 2045 kalau betul yang kita inginkan, tentu kita mencapai 28.000 US dollar sebagai pendapatan kita, dan kuncinya adalah kita menciptakan kelas-kelas menengah. Kelas menengah yang harus kelas menengah yang berpendidikan penentu. tentu, yang bisa mendorong pergerakan ekonomi, yang kritis, yang mampu untuk memilih dan berpartisipasi politik secara aktif, sehingga ya kita bisa menikmati bahwa Indonesia dengan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, sangat wajar kalau kita bisa menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia kalau prediksinya seperti itu. Dan tentu yang paling penting lagi, Mas, ya,
ya kita memiliki kultur yang terus harus kita perbaharui, karena bagaimanapun yang namanya nilai-nilai itu selalu harus mengalami proses adaptasi terhadap berbagai perubahan-perubahan. Gitu. Oke, Kang Aceh, terima kasih telah Sama-sama. ngobrol di Back to BN. Demikianlah obrolan saya dengan Aceh Hasan Sadzili, Ketua DPP Partai Golkar, yang di 14 Februari 2024 kembali akan nyalek lagi di Jawa Barat 2, Bandung dan Bandung Raya. Bandung Barat. Bandung Barat ya. Iya. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Ya, Sun. Terima kasih Mas Budiman telah diundang di forum yang sangat terhormat ini. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.